Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bersama-sama satu kitab, yaitu kitab Qaidul Asasiyah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini menerangkan tentang ulumul Quran, di mana kaidah-kaidahnya tentang step-step yang materi-materi yang harus kita ketahui sebelum kita berlanjut kepada ilmu tafsir. Langsung saja kita kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi al-a'immah al-huda wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyr wan najah. Di sini pada muqaddimah beliau Sayyid Muhammad menerangkan bahwasanya ini adalah merupakan kaidah-kaidah yang primer, yang mana wajib pada setiap orang yang ingin mengambah di dalam kitab ulumul Quran, karena ini adalah merupakan suatu kaidah-kaidah yang mana menjadi permulaan labudda minha lil mubtadi'in min tulabil ilmi asyarif wa qad samainah al-qawaid al-asasiyah fi ulumil Quran. Nas'alullah ta'ala ayyan fa'a biha kama nafa'a bi asliha al-musamma bi zubdatil itqan. Rupanya Sayyid Muhammad ini mengambil dari di dalam kitab ini mengambil keterangan kepada yaitu kitab Zubdatul Itqan. Waqad qara'tu kutuba hadzal ilmi ala jumlatin minal a'immah, dan beliau juga sudah sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya telah membaca dan telah menguasai, bisa jadi telah kompeten dalam ilmu ini karena beliau juga telah mempelajari kepada guru-guru yang sangat masyhur pada kala itu. Di sini disebutkan banyak. Salah satunya adalah Sidi Al-Walid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah wa arwihi anhu bi asanid al-mufassalah fi kutubil asanid. Dan beliau juga tidak hanya menghatamkan dan tidak hanya mempelajari, tapi juga mendapatkan sanadnya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sanad itu adalah salah satu bagian yang terpenting, materi yang terpenting, aspek terpenting dalam Islam. Karena tidak di semua agama atau di semua disiplin keilmuan selain daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam memiliki sanad. Seperti halnya kata salah satu ulama bahwasanya laulal isnad laqala man syaa masyaa. Ketika tidak ada pensanadan atau sanad, maka semua orang bisa berkata apapun dan bisa berpendapat seperti apapun tanpa adanya kebenaran. Seperti itu. Dan di sini Sayyid Muhammad dalam muqaddimahnya menjelaskan banyak masyayikh yang beliau belajar ke sana pada masyayikh-masyayikh tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya adanya pengkajian kitab-kitab seperti ini dari dulu itu memang harus ada gurunya. Tidak boleh belajar sendiri dan tidak boleh belajar secara serampangan ataupun ngawur, di mana kita langsung berpendapat, hanya membaca terjemahnya saja, tapi kita tidak memiliki guru, sehingga di mana kita mendapatkan suatu muskilah atau mendapatkan suatu keraguan di dalam suatu pendapat, kita bisa bertanya kepada guru-guru tersebut gitu loh. Oke, langsung kepada muqaddimah fi ulumil Quran allati hiya mustalahut tafsir. Muqaddimah di dalam pengantar sebuah di dalam ilmu ulumul Quran allati hiya mustalahut tafsir. I'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsir. Ketahuilah bahwasanya mengetahui mustalah tafsir itu menjadi suatu hal yang pasti, hal yang wajib. Qabla qiraati tafsir, sebelum kita membaca kitab tafsir tersebut, liyakuna al-insanu ala basiratin tammatin minhu, supaya manusia yang mempelajari tafsir atau manusia yang membaca tafsir bisa mengetahui esensi tafsir tersebut melalui mustalah tafsir. Fayarifu al-makki wal madani wan nasikh wal mansukh wa asbabun nuzul wa yatarattab ala dzalika fahma ma'anil ayat. Maka dari mustalah tafsir ini dia bisa mengetahui ayat makki, ayat madani, nasikh, mansukh, dan asbabun nuzul, dan serta beberapa kaidah-kaidah yang lainnya yang mana bisa menjadi pengantar kita untuk mengetahui ilmu tafsir atau tafsir itu sendiri. Wa man khada at-tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi hiratin, dan barang siapa yang terjun langsung terhadap kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir, mempelajari tafsir sebelum mengetahui mustalahnya ataupun kaidah-kaidah tafsirnya, maka kana fi hiratin, maka dia telah masuk dalam kebingungan. Dia itu akan bingung gitu loh. Wa qalla nasyatuhu, dan dia akan menjadi, kalau misalnya di sini efeknya itu akan menjadi malas gitu loh, karena dia nggak tahu sebenarnya
esensi-esensinya, ayat-ayat yang ia baca, kemudian ayat-ayat yang ia pahami, nanti dia itu nggak akan secara utuh memahaminya. Lanjut. Kemudian langsung saja kepada ta'rif definisi ilmu tafsir tersebut. Huwa ma'khudhun min qaulihim fasartu asyai'a idza bayantuhu. Wa sumiya al-ilmu al-madhkur tafsiron li'annahu yubayyinu al-Qur'an wa yuwaddihuhu. Secara bahasa, bahwasanya at-tafsir tersebut itu diambil daripada kata fasartu asyai'a idza bayantuhu, yaitu kamu menafsir sesuatu ketika kamu menerangkannya. Makanya di sini di dalam beberapa kitab-kitab yang lainnya juga tafsir itu disebutkan sebagai diartikan sebagai al-kashfu wal bayan. Yang mana artinya itu adalah menjelaskan, memaparkan dan membuka sir-sir serta hikmah-hikmahnya. Wa summiya ilmu al-madhkur tafsiran li'annahu yubayyinu al-Qur'an wa yuwaddihuhu. Dan kenapa ilmu tersebut dikatakan tafsir? Ilmu yang menerangkan sesuatu dikatakan tafsir karena dia itu menerangkan Al-Qur'an dan memaparkannya. Wa hadduhu. Nah, sekarang secara istilah, huwa ilmun yubhatsu fihi an ahwalil Qur'an al-Karim min jihati nuzulihi kamakiyihi aw madaniyihi wa nahwihi kasanadihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam wa ghairi dzalik. Itu adalah suatu disiplin keilmuan yang di dalamnya itu dibahas tentang beberapa ahwal-ahwal Al-Qur'an atau tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Daripada asbabun nuzulnya, kemudian ada makiyahnya, madaniyahnya, itu kita bisa tahu. Karena sebagaimana yang kita sebagaimana yang saya pelajari juga, bahwasanya makiyah dan madaniyah, mengetahui ayat makiyahnya dan madaniyahnya itu sangat penting, sangat urgen sekali. Bahkan di beberapa kitab, di beberapa karangan para ulama, itu banyak yang membuat sebuah karangan, sebuah kitab yang mana khusus membahas ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Wa maudu'uhu kalamullah azza wa jalla minal haifiyah al-madhkurah. Dan temanya, pembahasannya, pembahasannya itu adalah kalamullah. Wa faidatuhu at-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amal bima fihi ba'dal fahmi. Dan faidahnya daripada ilmu ini adalah sampai kepada pemahaman, agar kita itu paham makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, supaya apa? Guna bisa mengamalkannya. Jadi tidak hanya memahami saja, mengartikan saja, lantas tidak mengamalkannya. Wa thamratuhu at-tamassuk bil urwah al-wuthqa wal fawz bis sa'adah fid dharaini. Dan buahnya adalah at-tamassuk bil urwah al-wuthqa itu yaitu adalah berpegang teguh kepada iman yang kuat, wal fauzu bis sa'adah fid dharaini, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa wadi'uhu Allahu ta'ala wa nabiyyuhu alaihi salatu wassalam fahuwa ilmun ilahiyyun nabawiyun. Dan peletak ilmu ini, karena secara hakikat itu adalah dari Al-Qur'an, maka wadiknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka dari sinilah bisa diartikan bahwasanya ilmu ini merupakan ilmu yang berketuhanan, ilmu yang diturunkan langsung dari Tuhan dan diterangkan pula oleh Rasulnya, oleh nabinya. Wastimdaduhu minal Qur'an nafsih wa sunnah wa asalibil Arab. Dan tendensinya atau misalkan pengambilannya itu adalah dari Quran sendiri, karena ini jelas ini adalah mustalah tafsir atau ulumul Quran, maka harus mengambil dari Quran itu sendiri, dan juga dari sunnah Nabi yang menerangkan Al-Quran, dan juga beberapa ilmu-ilmu linguistik Arab. Nah, wa masailuhu ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaidah wa amthalin wa mawa'idh. Dan permasalahan yang dibahas di dalamnya itu adalah ma yustafadu minhu, apa yang bisa diambil faedah daripada Al-Quran, min ahkamin wa aqaidah, dari beberapa hukum. Hukum ini bisa dikatakan sebagai hukum syariat dan aqaid dan beberapa akidah seperti halnya ilmu teologi, wa amthalin, dan beberapa contoh, karena di Quran itu banyak menceritakan tentang contoh-contoh suatu kaum, contoh-contoh suatu seseorang, sifat-sifat seseorang, dengan beberapa contoh, wa mawa'idh, dan beberapa mau'idhah. Wa nisbatuhu annahu minal ulum ad-diniyah, dan nisbatnya ilmu ini masuknya itu adalah kepada ilmu agama. Bal ra'isuha, bahkan ini merupakan sebuah di dalam tatanan yang paling atas, liqauniha ma'khudhatun minal kitab, karena ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang pertama kali diambil daripada Al-Quran tersebut. Wa mutawaqqifatun fil i'tidad ba'da thubut alaihi.
Memang banyak ilmu-ilmu yang muncul setelah adanya Al-Quran, yang mana bersumber daripada Al-Quran, dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya khidmah para generasi umat Islam selanjutnya, pemikir-pemikir Islam selanjutnya terhadap Al-Quran itu sendiri. Ada nahwu, ada balaghah, kemudian ada shorof, dan banyak ilmu-ilmu yang lain. Dan utamanya yaitu adalah ulumul Quran itu sendiri. Wa fadluhu annahu min asyrafil ulum wa ajalluha min asyrafil ulum wa ajalliha li annal uluma innama tasyrafu bi syarafi maudu'atiha wa maudu'uhu ajallu wa asyrafu. Dan keutamaannya sangat jelas sekali bahwasanya ulumul Al-Quran karena ini menjelaskan tentang kalamullah dan juga ilmu yang salah satu ilmu yang primer yang diambil daripada Al-Quran, maka ini menjadi ilmu yang sangat mulia, gitu loh. Dan juga melihat beberapa samrohnya, melihat buahnya yang bisa kita dapat daripada mempelajari ilmu ini. Wa amma bayanul haja ilaihi fali anna fahmal Qur'an Silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau keterangan saya yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Insyaallah nanti akan segera kami tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.